Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Yulistin dengan NIM 2482130068 dari kelas 3B jurusan Akuntansi Syariah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan review materi kelompok 12 yang membahas tentang studi kasus penerapan ekonomi Islam di negara Muslim dan juga non-Muslim. Review ini disusun sebagai bentuk refleksi dan juga pemahaman saya sebagai mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan atau yang telah dipresentasikan selama perkuliahan. Sebagai mahasiswa yang telah menyimak dan juga mempelajari yang disampaikan oleh kelompok 12 mengenai studi kasus penerapan ekonomi Islam di negara Muslim dan non-Muslim, saya menilai bahwa materi memberikan pemahaman yang komprehensif serta memperluas cara pandang saya terhadap ekonomi Islam sebagai sebuah sistem yang bersifat universal, adaptif, dan juga relevan dengan perkembangan ekonomi global saat ini. Materi ini itu tidak hanya menjelaskan konsep ekonomi Islam secara teoritis, tetapi juga menunjukkan implementasinya secara nyata gitu di berbagai negara. Dengan latar belakang sosial, budaya, dan juga sistem ekonomi yang berbeda. Pemaparan mengenai penerapan ekonomi Islam di negara Muslim seperti contohnya Indonesia, kemudian Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menunjukkan bahwa ekonomi Islam itu dapat tumbuh secara sistematis apabila didukung oleh regulasi yang kuat, peran aktif pemerintah, serta kesiapan infrastruktur keuangan syariah. Dari kasus Indonesia, saya memahami bahwa ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada sektor perbankan syariah, tapi juga mencangkup pasar modal syariah, kemudian industri keuangan non-bank, vintage syariah, serta pengelolaan instrumen zakat dan wakaf sebagai instrumen sosial ekonomi. Hal ini memperlihatkan gitu bahwa ekonomi Islam memiliki dimensi yang luas, mencangkup seperti aspek komersial sekaligus sosial, sehingga mampu mendorong keadilan dan juga pemerataan dan kesejahteraan. Sementara itu, studi kasus di Malaysia memberikan gambaran bagaimana konsistensi kebijakan dan juga keseriusan pemerintah dalam membangun sistem keuangan ganda, mampu menjadikan negara tersebut sebagai pusat keuangan syariah di dunia gitu. Dukungan terhadap pendidikan, riset, dan juga pengembangan sumber daya manusia di bidang ekonomi Islam menjadi faktor penting yang patut dicontoh oleh negara lain, termasuk Indonesia sendiri. Dari sini saya menyadari bahwa keberhasilan ekonomi itu tidak hanya bergantung pada besarnya populasi muslim, tetapi juga pada kualitas dan tata kelola dan juga visi jangka panjang yang dimiliki dari suatu negara. Menariknya, materi ini juga menyoroti penerapan ekonomi Islam di negara non-muslim seperti Inggris. Hal ini juga membuka wawasan saya bahwa ekonomi Islam tidak semata-mata diterapkan karena faktor religius, melainkan karena nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan juga stabilitas yang dianggap mampu menjawab kebutuhan sistem keuangan modern. Keberhasilan Inggris dalam mengembangkan perbankan syariah dan juga menerbitkan sukuk menunjukkan bahwa ekonomi Islam dapat menerima secara global dan menjadi bagian dari sistem ekonomi internasional tanpa harus mengubah ideologi negara. Pembahasan mengenai faktor-faktor keberhasilan implementasi ekonomi Islam memberikan pemahaman bahwa perkembangan ekonomi syariah itu tidak terjadi secara instan. Ketersediaan infrastruktur keuangan syariah, dukungan regulasi pemerintah, kemudian kerjasama internasional, serta kualitas sumber daya manusia itu menjadi elemen kunci yang saling berkaitan. Dari sudut pandang mahasiswa, hal ini itu menegaskan bahwa peran akademisi dan juga lembaga pendidikan sangat penting dalam mencetak SDM yang tidak hanya memahami tentang teori ekonomi Islam, tapi juga mampu mengimplementasikannya secara profesional dan juga inovatif.
Nah, di sisi lain, materi ini juga secara krisis mengulas berbagai tantangan yang dihadapi dalam praktik ekonomi Islam, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, kemudian keterbatasan riset dan inovasi, serta kuatnya dominasi sistem keuangan konvensional. Bagian ini menurut saya sangat penting karena menunjukkan bahwa ekonomi Islam itu masih memiliki pekerjaan rumah yang besar gitu untuk menjadi sistem yang inklusif dan juga kompetitif. Tantangan-tantangan tersebut menjadi pengingat bahwa pengembangan ekonomi Islam membutuhkan sinergi berkelanjutan ya secara antara pemerintah dan juga industri serta akademisi dan juga masyarakatnya itu sendiri. Secara keseluruhan, materi yang disampaikan oleh kelompok 12 ini memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam memperkaya pemahaman saya terhadap ekonomi Islam dalam konteks global. Materi ini tidak hanya menambah wawasan akademik, tetapi juga membentuk kesadaran kritis bahwa ekonomi Islam memiliki potensi ekonomi yang besar sebagai solusi ekonomi yang berkeadilan dan juga berkelanjutan. Sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa pembelajaran ini menjadi bekal penting untuk memahami peran ekonomi Islam di masa depan, baik dalam konteks keilmuan, kebijakan publik, maupun praktik profesionalnya. Dengan demikian, materi ini layak untuk menjadi penutup yang reflektif dan bermakna dalam rangkaian pembelajaran mata kuliah Ekonomi Islam Global. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.